Kan, Bu? Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan beserta anggota Komisi 4 yang saya hormati, Pak Irjen beserta jajaran Eselon 1 dari Kementerian KKP yang saya hormati, mewakili dari penyampaian dari fraksi Partai Demokrat. Yang pertama, tentu kita menyoroti kaitan anggaran belanja di tahun 2022. Kalau melihat dari potensi perikanan tanah air kita ini kan cukup luar biasa, akan tetapi dilihat dari pemanfaatannya ini sepertinya kurang maksimal ya, mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Di tahun 2022 KKP sendiri hanya diberikan anggaran 6,11 triliun. Kurang dari 1% dari APBN. Belum lagi ditambah kaitan dengan automatic adjustment, kurang lebih 296,58 miliar. Untuk itu, kami mendorong kepada KKP ini perlu melakukan langkah-langkah strategis secara cermat dan tidak melakukan pencadangan anggaran terhadap program kegiatan yang berbasis masyarakat, khususnya para nelayan kita, pelaku usaha sektor perikanan, dan petambak garam kita, untuk bisa lebih menumbuhkan dan membangkitkan ekonomi nasional kita. Menurut hemat kami, adjustment otomatis ini sebetulnya belum memenuhi standar ya. Karena melihat dari sisi urgensi, yang saat ini mungkin masa pandemi COVID kita juga, ya semoga saja semakin pulih ya, berangsur, walaupun memang ada jenis varian baru. Nah, kita berharap bahwa di tahun 2022 ini COVID virus corona segera berlalu. Dan tentu kita juga mengevaluasi dari anggaran beberapa tahun yang lalu. Kita juga, kalau tidak salah, juga sudah melakukan upaya refocusing dalam hal penanganan COVID-19. Nah, kami ini mendorong kepada Kementerian KKP agar lebih terbuka dan lebih memberikan laporan yang real dan terperinci. Refocusing yang kemarin dimulai tahun 2020, 2021 untuk dilaporkan kepada kami. Karena ada beberapa program yang berbasis masyarakat kemarin tertunda. Tujuannya adalah pemulihan ekonomi nasional, ya, tetapi laporan-laporan disampaikan ke kami juga sepertinya kurang ya didukung terhadap laporan tersebut. Dan dalam kegiatan 2022 tidak hanya berbicara bagaimana KKP ini hanya merumuskan dari sisi penganggaran kegiatan saja, tapi kami juga mendorong bagaimana peningkatan optimalisasi dari sisi penerimaan PNBP. Apalagi sudah dicanangkan oleh Kementerian KKP mencapai kurang lebih 12 triliun. Apakah sejauh ini sudah sesuai target apa yang sudah dilakukan? Di samping itu juga ada penerimaan juga hutang luar negeri yang harus disampaikan kepada kami juga. Ini ditunggu laporan secara transparannya dari Kementerian KKP. Dan terkait program yang sudah dicanangkan dalam dana cadangan, kami menyoroti kaitan dengan program pertama pembangunan kawasan budidaya udang seluas 100 hektar di satu lokasi dengan anggaran 175 miliar. Yang kami minta penjelasan siapa of the taker-nya serta orientasi apakah untuk eksporkah dan seperti apa pola kerjanya. Apakah dengan plasma inti atau secara mandiri. Dan seperti apa hilirisasi dari program tersebut. Yang kedua, kaitan dengan biaya operasional pengawasan 73 hari mencapai 23 miliar. Nah, ini mohon dijelaskan, baik outcome maupun outputnya seperti apa, serta titik lokasi yang akan diawasi ini di mana saja. Berikutnya, kaitan dengan program promosi produk kelautan dan perikanan skala internasional, ini anggarannya kurang lebih 13,5 miliar. Sama pertanyaannya, output outcome-nya,
Dan kami mendorong agar anggaran tersebut, promosi yang dilakukan dapat mengubah paradigma negatif produk perikanan Indonesia di pasar global menjadi produk yang memiliki daya saing yang tinggi, yang akhirnya memperluas pasar dan mendongkrak ekspor produk perikanan kita. Program Kampung Budidaya ini kan merupakan program baru ya, terobosan baru dari KKP. Akan tetapi program tersebut ini di kemudian hari juga akan menimbulkan persoalan baru. Karena ini kaitan dengan pemanfaatan pakan ikan oleh para nelayan kita. Dan kita tahu harga pakan ikan kita ini kan cukup tinggi. Sehingga membuat biaya produksi juga semakin meningkat. Nah, di sini kami juga mendorong agar pemerintah juga memperhatikan alternatif yang lainnya untuk bisa bagaimana menekan harga pakan ikan kita yang melonjak ini yang terlalu mahal. Bisa juga mungkin bahan pakan ikan yang berasal dari tepung bungkil kedelai ini ya, ini juga masih impor. Ini dibutuhkan suatu penelitian dan pengembangan dari KKP ini ya. Dan dari nelayan, saya kira nelayan ini kan profesi yang dari sisi klaster ini mengalami klaster kemiskinan yang cukup tinggi. Beberapa persoalan yang dikeluhkan oleh para nelayan kita seperti permodalan yang harus menjadi perhatian dari pemerintah, jaminan asuransi, alat tangkap, serta penentuan harga. Selama ini nelayan kita ini tidak bisa menentukan harga, masih kalah dengan para tengkulak. Ini harus dijamin oleh pemerintah, bagaimana harga nelayan kita yang sudah melaut juga bisa tinggi untuk meningkatkan nilai tukar nelayan yang cukup tinggi. Kaitan dengan pugar nih, pengembangan usaha garam rakyat, kurang lebih 200 hektar, ini seperti apa output dan indikator keberhasilan dari program ini. Kami meminta bukan hanya berorientasi pada produksi saja, namun ada keterserapan garam rakyat. Karena sampai saat ini kita tahu bahwa kebutuhan garam kita ini masih disokong oleh impor luar negeri. Dengan volumenya juga yang cukup luar biasa, di tahun 2019 saja mencapai kurang lebih 2,59 juta ton. Dengan kadar NaCl garam yang diproduksi tambak dalam negeri karena tidak mencapai ya, kurang dari 97% di bawah standar yang diminta oleh industri. Untuk itu kita mendorong agar pemerintah melalui KKP ini memberikan bantuan dan pendampingan teknologi kepada petambak garam rakyat sehingga mutu dan kualitas garam dalam negeri memenuhi standar yang diharapkan. Kaitan dengan sumber daya perikanan, ini kita masih mengalami permasalahan pengolahan perikanan, serta juga persoalan kaitan membuat ekspor produk perikanan Indonesia ini masih kalah saing dengan negara Thailand dan Vietnam, tadi yang disampaikan Pak Budi betul. Nah, untuk itu kita juga mendorong tidak hanya pemerintah melakukan program-program kaitan dengan produksi dan tangkapan saja, namun lebih kepada bagaimana meningkatkan kegiatan pengolahan hasil agar lebih memiliki daya saing yang tinggi. Kita juga mengalami persoalan kaitan dengan ekspor perikanan di pasar Uni Eropa. Ini masih kalah saing juga dengan negara Vietnam dan Filipina. Karena di negara kita ini kan masih diminta tarif yang cukup tinggi oleh pemerintah kita itu sendiri. Apa upaya yang dilakukan? Harusnya upaya yang dilakukan adalah melalui diplomasi, ya, baik diplomasi politik maupun diplomasi ekonomi dengan negara-negara Uni Eropa untuk bisa diturunkan paling tidak ataupun bila perlu dibebaskan dari tarif ekspor tersebut. Mungkin itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.